Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang penderita batuk empedu atau yang masih menjalani masih merasa sakit di batuk empedunya, dan dikit lagi mau Ramadan. Nah, banyak pertanyaan yang masuk, gimana sih tipsnya supaya tetap bisa puasa berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan, tidak mengalami sakit. Gimana tuh caranya, Bun? Tanya gitu. Banyak kan tanya kayak gitu sama saya. Sedikit berbagi pengalaman ya. Dulu kenapa saya akhirnya terjadilah operasi batuk empedu? Karena saya sudah tahu waktu itu saya bolak-balik ke rumah sakit karena pikir saat itu hanya sakit mah, asam lambung gitu kan, vertigo dan sebagainya. Belum sadar itu batuk empedu. Lalu saat itu bulan Ramadan, karena saya pada saat itu tidak tahu saya sakit apa, saya makan saja gorengan dan ke Ramadan gitu ya. Kemudian esnya yang santan gitu, memang saya suka sekali ya. Terusnya agar, tapi agarnya bukan yang jelly gitu, si agar yang pakai santan ya, karena memang saya suka sekali yang berbau santan gitu ya. Nah, saat itu saya posisinya tidak tahu saya punya sakit batuk empedu. Lalu setiap hari saya makan gitu kan, gorengan, kemudian agar yang pakai santan itu, mulai sakit sehari sembuh lagi, saya berhenti deh tuh yang namanya gorengan kali gitu ya. Akhirnya berhenti gorengan karena nggak tahu kan, tetap saya makannya si santan itu dari lewat agar, makan terus tuh setiap hari, namanya puasa kan enak ya. Begitu 2 hari 3 hari. Nah, pas di detik-detik terakhir mau selesai Ramadan, seminggu kalau nggak salah ya, sebelum Ramadan itu, disitulah saya mulai nggak kuat. Pas bulan puasa terakhir, seminggu sebelum Lebaran, saya ambruk pas sahur. Di situ saya muntah dan itu sangat hebat nyerinya, sampai ke tulang belikat kanan saya, sakit luar biasa. Mungkin kalau ibu-ibu yang pernah disuntik induksi saat melahirkan ya, pasti tahu rasanya sampai ke tulang belakang. Nah, itu rasanya seperti itu. Wah, sudah tidak tahan, kepengennya nggak tahu, pokoknya kepengennya ketemu dokter, kepengennya cepat sembuh saat itu, karena kan diusap-usap juga nggak bisa. Saat itu masih sahur kan masih susah ya, maksudnya mau ke dokter tuh yang nggak akan datang juga dokter spesialis kan sahur gitu, ada juga dokter jaga doang. Jadi bingung gitu mau datang gimana gitu. Akhirnya ya sudahlah, yang penting udah masuk rumah sakit, mau nanti di sana sama dokter jaga atau gimana, yang penting masuk sana dulu. Akhirnya pergilah kita tuh ke rumah sakit. Pas sampai di sana, akhirnya dipegang betul sama dokter jaganya di IGD. Nah, di sana ditanya ini itu, tapi nggak langsung ditanganin, biasa prosedurnya dulu lah, pakai isi data dan sebagainya, pokoknya ribet deh. Lalu pas saat itu sakit apa, mual, cerita deh pertamanya bagaimana, terus gimana kronologinya, cerita deh sama dokternya. Lalu akhirnya saya di infus, dimasukkan atau disuntikan sesuatu, nggak tahu obat atau apa. Lama-lama reda sakitnya, rasanya itu nikmat sekali. Dari yang sakit yang luar biasa sampai yang set gitu hilang rasa sakitnya seketika itu juga. Di situ saya ngerasa udah sembuh kali ya, udah obatnya udah masuk, ini tinggal minum obat terus gitu kan. Ternyata saya nggak boleh pulang
lalu disuruh istirahat dulu di ruang IGD. Paginya dokter datang, ganti dokter jaga datang tuh, periksa saya, tanya-tanya, diskusi dan sebagainya. Lalu dokter itu bilang, ibu udah usia di atas 30, sudah dok gitu, sudah punya anak, sudah dok. Sepertinya ibu bukan asam lambung sakitnya. Lah terus apa? Aku bilang gitu. Ibu sepertinya kena batu empedu katanya, karena ciri-ciri ibu itu seperti penyakit batu empedu. Loh, kaget dong, batu empedu apa gitu ya, di pikiran itu yang tahu kan cuma batu ginjal. Ya namanya kita kurang ini ya, orang awam lah gitu, masalah itu tuh nggak paham, karena di keluarga juga nggak ada yang punya penyakit yang seperti itu gitu. Makanya baru dengar apa batu empedu, bahaya dok, bahaya kalau nggak dikeluarin, dia bilang gitu, jadi harus dioperasi. Dioperasi sampai segitu? Iya, harus dioperasi kalau udah besar. Cuma kalau masih kecil masih bisa dikeluarkan dengan obat, mungkin bisa katanya. Nanti ibu cek semuanya, lalu bisa ketahuan apa benar itu batu empedu atau bukan. Nanti ibu ke dokter spesialis penyakit dalam, karena ibu percuma, dia bilang gitu, kalau ibu kesini sembuh, besok sakit lagi kesini lagi, karena yang disuntikan ke ibu itu seperti halnya ibu pakai morfin katanya. Jadi hilang seketika penyakitnya, rasa sakitnya besok datang lagi kalau ibu melanggar pantangan-pantangan yang gak boleh dimakan gitu. Sedangkan ibu belum tahu itu batu empedu atau bukan gitu kan. Makanya lebih baik saran saya ke dokter spesialis penyakit dalam. Nanti di sana rujukan untuk di check up seluruh tubuh ibu, baru ketahuan penyakitnya apa. Oh oke. Yang penting pulang dulu deh gitu kan. Nah, buat teman-teman yang sedang derita sama kayak saya dulu itu, mau puasa nih tahun ini, please saran saya jangan setiap hari makan gorengan ya. Boleh makan seminggu sekali aja, selebihnya jangan. Gorengan apapun gorengan itu, mau gorengan ikan kayak ayam kayak ya, kecuali teman-teman ya kalau bisa dibakar lah ya, panggang gitu, yang meminimalisir yang namanya minyak masuk ke dalam tubuh kita. Satu. Kedua, jangan pernah sentuh yang namanya santan ya, karena itu nggak tahu kenapa kalau yang namanya punya penyakit empedu, batu empedu, itu ngefeknya cepet banget, serius. Saya ngalamin yang tadi saya cerita pertama itu, karena saya nggak tahu santan itu, dan saya nggak tahu saya punya penyakit itu, batu empedu. Itu bener-bener saya masuk ke rumah sakit nggak pakai jeda-jeda, langsung kena serangan itu pada saat hari itu juga. Kemudian daging ya, daging sapi, daging kambing, daging apapun itu dikurangi ya, jangan setiap hari sentuh ya, dikurangi selama bulan puasa ya, ditahan-tahan, kalau bisa yang bening-bening aja makanannya, yang normal-normal aja ya, jangan sampai memicu kambuh penyakit kita itu. Karena kalau udah kolab kayak saya tadi cerita itu, udah nggak tahu deh, udah nggak tahan banget. Mudah-mudahan tips berbagi saya ini bermanfaat untuk kalian yang lagi bertanya-tanya apa sih tipsnya buat Ramadan nih supaya nggak kambuh, supaya nggak sakit lagi, supaya Ramadannya lancar. Itu tadi 3 hal itu, gorengan, santan, dan daging. Tapi ada juga loh yang penderita nggak ngaruh gitu ya. Nah kalau saya seperti itu, mungkin ada yang sama kayak saya, dan mudah-mudahan ini berguna untuk penderita batu empedu yang belum dioperasi. Anyway, yang udah dioperasi juga sama saya juga masih menghindari 3 hal itu. Gorengan saya sudah ganti dengan minyak 0 kolesterol, jadi udah gak pakai minyak kelapa sawit lagi, udah minyak yang kedelai gitu, zaitun ya, makanya dikit banget karena mahal. Kemudian santan udah nggak
sentuh kalau lagi kepengen banget yang namanya es, apa itu namanya ya, es yang pakai santan itu sedikit banget. Jadi kalau udah minum setengah pasti saya cenut-cenut bekas operasi, jadi nggak berani. Itu pun mungkin sebulan sekali. Yang ketiga, daging. Nah, daging-dagingan itu saya hampir gak sama sekali sentuh lagi, saking kepengennya. Misalkan rendang ya makan sedikit, secubit 2 cubit lah gitu, ngilangin rasa kepengennya aja gitu ya buat teman-teman. Jadi untuk jaga kesehatan kedepannya, kalau bukan kita siapa lagi, ya kan? Semoga bermanfaat. Bagikan kalau ini manfaat. Kalau tidak manfaat buat kalian, saya minta like-nya aja karena udah nonton. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.